Halo sahabat Nana Pasti Sukses. Apakah ada yang berencana mau membeli Tecno Common 40 Pro? Lebih tepatnya sekarang yang sudah rilis adalah Tecno Common 50 Pro. Saya sebelum membeli HP ini, saya tentu risetnya agak panjang ya. Sampai sekarang saya di tahap yang punya. Saya ingin bercerita kekurangan dari Tecno Common 40 Pro ini. Jadi, kalau kelebihannya sudah banyak diceritakan oleh reviewer-reviewer yang lain, seperti di kamera, baterai, layar, itu udah pasti bagus. Tapi saya memberikan sudut pandang yang berbeda pada teman-teman yang membeli Tecno Common 40 Pro 5G ini, supaya kalian benar-benar berpikir banyak kali dulu sebelum kalian membeli HP Android ini. Oke, tonton video ini sampai habis, jangan ada yang skip ya. Pertama jelas, Tecno ini kelebihannya banyak, terutama di sektor kamera yang sangat-sangat jernih, guys. Cuma ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Ini sedikit orang yang mereview. Yang dimana kalau kalian gunakan kameranya hanya untuk foto, itu kalian akan mendapatkan hasil yang bagus karena AI-nya, bukan karena sensornya, sepengalaman saya. Jangan dihujat ya kalau saya ada salah review. Terus yang kedua, kelemahannya adalah direkam videonya. Biasanya kalau kalian rekam video, khususnya yang sudah megang iPhone, itu sedikit berbeda pada Android. Yang dimana kalau di Android, itu kalian bisa menimbulkan frame rate-nya drop. Frame rate-nya drop. Jadi ketika kalian menggerakkan untuk merekam dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Oke, misalkan ini saya gini ya biar nggak blur. Nah, ini frame rate-nya drop dibandingkan kalau kalian sudah sering memegang iPhone. Nah, jelas di videonya iPhone jauh lebih stabil karena OS dan prosesornya itu jauh lebih stabil. Nah, ini sebenarnya kalau dibandingkan HP yang 4 juta emang ini udah paling lebih bagus, tapi kalau kalian untuk konten kreator agak kurang. Apalagi kalau kalian ada edit-edit sedikit ke Adobe Premiere ataupun ke CapCut, Android itu masih kalah dibandingkan iPhone, terutama di Tecno ini. Kalau kalian masih mau mengandalkan Tecno ini untuk kamera, boleh. Tapi kalau untuk video, saran saya agak kurang. Agak kurang. Itu yang saya dapatkan dan saya sudah coba terus-terusan. Hater Tecno, jangan marah-marah ya. Dan saya merekam sekarang, video sekarang ini saya menggunakan iPhone, ya kan, iPhone 12, dan videonya jauh lebih stabil dibandingkan saya menggunakan Tecno di Android. Oke, yang berikutnya yang saya temukan adalah di hotspot WiFi. Nah, ini mungkin sedikit yang mengetahui atau tidak ngeh lebih tepatnya. Saya memiliki dua ponsel, yaitu di iPhone dan Android, dengan paket data yang sama. Saya menggunakan paket data dari kartu M3, butuh bulanan juga sama. Tetapi ketika saya tethering di iPhone ke HP lain, itu penangkapan sinyalnya jauh lebih cepat. Padahal iPhone itu keluaran agak lama, iPhone 13. Dibandingkan saya menggunakan Tecno ini saya tethering WiFi ke HP yang lain, itu jauh lebih lambat. Padahal ini ada ML-ML 5G dan sama-sama 4G, kartu yang sama, paket data yang sama. Itu jauh lebih cepat di iPhone untuk berbagi WiFi-nya. Hotspotnya itu jauh lebih cepat. Tidak ada nge-lag sama sekali. Saya nggak ngerti, berarti itu lebih tepatnya di hardware mungkin ya. Kalau software mestinya sama-sama. Tapi di iPhone itu share datanya, hotspot WiFi-nya itu jauh lebih cepat ditangkap oleh HP yang lain, device yang lain, dibandingkan saya tethering di Android. Saya share lewat Android Tecno ini. Itu yang saya baru ketahui ketika saya sudah membeli Tecno ini. Sisanya
yang lagi satu yang benar-benar saya agak kurang itu adalah feel genggamannya. Saya mungkin terbiasa menggunakan HP compact yang bisa satu tangan ketika di atas motor. Memang ya di atas motor itu kita dilarang, ketika kita berkendara itu dilarang menggunakan smartphone, tapi kadang-kadang kita perlu angkat telepon, kita kadang-kadang perlu juga SMS ataupun trading, mungkin lihat kondisi market ataupun lihat hasil views di YouTube. Kadang-kadang jauh lebih nyaman HP yang lebih compact, ya kan? Kalau HP ini 6 sekian inch ya, 6 sekian inch, karena sulit, apalagi ini udah dibuat curve, menjangkau ke ujung-ujungnya ini agak sulit. Misalnya saya dari sini terus mau narik ini, dari atas tuh agak sulit, dari atasnya agak sulit, jadi bisa lepas rasanya HP ini. Terus desainnya itu loh, nah sebenarnya desainnya ini bagus, tidak mengikuti desain-desain iPhone generasi mendatang dulu, dia tidak diikuti. Teknon dia nggak ikut desain, cuma di feel genggaman, padahal sebenarnya harusnya bagus, tapi karena saking tipisnya dan layarnya lonjong ke atas, ini malah saya rasa kayak gampang lepas ya. Agak gampang lepas itu loh, padahal saya udah pakai case. Apa case-nya berpengaruh atau memang dari desain HP-nya, saya nggak tahu ya. Cuma sepengalaman saya mendapatkan case asli ini, yang case ini saya langsung dapat built-in ya, di bundlingnya saya langsung dapat ketika saya beli. Terus charger juga langsung dapat. Memang baik hati sih Teknon, cuma saya pakai untuk di genggaman ini malah gampang lepas ya, agak gampang mau copot ya. Ya, sisanya HP ini saya rasa produk Cina. Jadi setiap smartphone yang dibuat itu pasti dihitung kekurangan, keuntungan, kelebihan. Tidak ada smartphone yang sempurna-sempurna banget. Tetapi HP Cina ini di harga 4 juta sudah bagus, tapi masih tetap nih ya. Mungkin di softwarenya ini bagus, layarnya bagus, prosesornya bagus, cuma ada beberapa hardware yang dipangkas, mungkin material yang pakai plastik, terus feel genggamannya agak kurang. Kayak tadi ya, chipset di hotspot WiFi-nya masih agak lambat. Itu aja sih mungkin, karena saya yakin nggak mungkin Cina mengeluarkan ataupun smartphone itu dikeluarkan oleh perusahaan tidak dihitung HPP-nya, cost-nya nggak dihitung, tuh nggak mungkin. Pasti mereka hitung cost-nya dulu habis berapa, setelah itu baru mereka dipikirkan mau jual di harga berapa, sehingga mereka tetap mendapatkan untung. Mungkin juga awal-awal masih bakar-bakar duit, setelah itu setelah semua sudah mengetahui produk Tekno, baru nanti harganya di up. Saya rasa sih nggak sebodoh itu ya, harga pasti sudah di up duluan. Nah, mungkin dia jual rugi. Kalau jual rugi ya itu bakar-bakar duit, kecuali ada investor yang mau bakar duit dulu, yang besar, artinya investor duit besar mau dibakar-bakar uang dulu, baru nanti mikirin untung. Itu mungkin ada, cuma jarang gitu. Cuma saya meyakini produk ini udah dihitung keuntungannya, jadi ya berapa hardware-nya dipangkas supaya tetap bisa jual di harga 4 juta, terus produknya laku dan kualitasnya bagus. Ya, saya cuma mendapatkan masalah itu teman-teman, di kamera, di video, terus pada chipset hotspot tethering-nya itu ada sedikit masalah. Terus yang terakhir adalah build-nya, ketika saya pegang ini rasanya gampang jatuh. Mungkin karena saya terbiasa yang compact, tapi saya rasa sih saya pegang Samsung juga yang lebih besar tidak seperti ini. Ini kayak rata-rata mau jatuh, apalagi kalau kita pegang taruh di HP, di kantong. Udah digunakan untuk para cowok ya, gak sulit. Tapi kalau pakai main game, ya segini ya bagus ya, layarnya bagus, semuanya sisanya bagus di harga 4 juta. Itu aja sedikit saya singgung kelemahan Tecno Command 40 Pro. Kalau teman-teman ada yang mau beli silakan, tapi kalau yang saya sampaikan tadi mempengaruhi pembelian kalian, ya semoga bermanfaat. Nanti saya mau share konten-konten yang lain
ya. Thank you.